kebalikannya. Biasanya semua hukum begitu. Nah, itu kalau usah saya selidiki, nanti mah buat kerjaan saya itu. Sehubungan dengan yang dibilang Pak Hendra, LGBT itu loh, gimana dengan transgender loh? Transgender itu juga belum diterima di dalam gereja Katolik. Tidak diterima dalam gereja Katolik. Tapi harus memang dilihat dia transgender itu karena apa. Misalnya itu menonjolnya apa kan harus melalui penilaian-penilaian yang saya kira tidak mudah di situ. Kadang-kadang kan orang dalam tanda kutip punya dua jenis kelamin. Ya. Tapi akan sangat berbeda misalnya sejak kecil itu sudah sebenarnya laki-laki tapi dikasih baju perempuan terus. Karena obsesi anaknya pengennya perempuan. Terus begitu terus sehingga sifatnya menjadi seperti perempuan padahal dia laki-laki. Nah, yang salah siapa itu? Apakah seperti transgender itu masuk juga dalam transgender itu kalau yang benar-benar ya dari orang asli laki-laki lalu diubah itu ya menjadi sangat sulit nanti kriterianya. Karena nanti menentukan impotensi dan tidak impotensinya gimana? Kan itu kaitan dengan hukum itu. Oke. Di Bengkulu ini kan sudah kejadian, di Jambi kejadian, bila kejadian laki-laki nikah dengan laki-laki. Karena tidak tahu kalau di mana nih? Yang di utara itu kan perempuan-perempuan. Baru tahu kan malam pertama bingung kan. Di utara. Gelak. Jadi ada kasus-kasus yang begitu. Ya, di yang orang lahat itu ramai lah itu di Jambu. Makanya perlu penyelidikan perkawinan itu kan di sini. Pasti kan akan ditanya itu kalau Romo tanya pasti dia, kamu sudah periksa kesehatan apa enggak? Nah, gitu kan mulai dari situ. Oh sudah, Romo. Kapan itu periksanya? Gimana keadaanmu? Jadi sebenarnya hanya mau tanya, kamu itu normal sebagai laki-laki. Cuman ya intinya jauhnya kan. Tapi mulai ditanya. Agak muter deh. Itu kalau perkawinan itu nggak di surat kesehatan Ditanya. Saya biasanya akan tanya kalau saya, tapi nanti berkaitan dengan kita. Soal termasuk misalnya kalau orang sudah mengalami sakit juga kan harus ditanya, apakah kamu mengerti bahwa pasanganmu itu mengalami sakit seperti ini? Terus kamu bagaimana berhadapan dengan pasanganmu yang sakit seperti ini? Ada itu. Jadi ada yang orang tahu bahwa istrinya itu, suaminya itu akan meninggal. Jadi ketika dia pacaran dia sudah kemudian hari tahu bahwa suaminya suatu saat akan meninggal karena kanker. Tetapi ketika dia ditanya bagaimana kamu berhadapan dengan ini semua, saya pernah meninggalkan satu orang berkaitan dengan dan si gadis itu mengatakan tidak Romo, saya tetap mencintai dia. Padahal ya kankernya kan sudah lumayan waktu itu. Dan akhirnya memang meninggal. Tapi sampai akhir dia menerima orang itu, merawatnya, suaminya itu. Dan akhirnya memang suaminya meninggal. Tapi dia bisa menerima itu yang menurut saya sangat luar biasa. Biasanya kan bukan itu. Terus saya punya dulu waktu SMA itu saya kuliah di Jogja, anak-anak ini juga kuliah di Jogja. Satu kali suaminya itu kecelakaan, calon suaminya kecelakaan. Dan ini rusak mukanya. Rusak mukanya, si cewek ini merawatnya dan tetap akhirnya mereka jadi suami istri juga. Selesai sarjana semua dan itu berkeluarga dengan baik, meskipun dia harus
mengatakan bahwa suaminya operasi plastik berapa kali. Tapi dia menerima. Itu kan karena benar-benar cinta. Ya. Ada apa? Luar biasa. Romo, biasanya kan Romo ada halangan perkawinan seperti itu kan Romo. Nanti biasanya mereka udah saling mencintai, mereka pergi tetap nikah gimana? Ya itu urusan dia. Kan banyak gitu kasus kan Romo. Tapi umumnya sejauh ini kasus-kasus itu enggak. Saya pernah berhadapan, kalau kasusnya ini malah ketahuan bahwa sebenarnya dia tidak saling mencintai, tapi karena perjodohan. Jadi waktu saya tanya orang Korea Utara ya, saya kan tanya sama dia, kok saya nggak pernah lihat kamu pacaran, tahu-tahu kok kamu mau menikah. Lalu dia bilang, siapa yang mau menikah gitu. Terus saya tanya lagi, malah nangis kan. Wah, ini tanda-tanda buruk gitu. Padahal sudah sinamot itu loh Pak. Ah ya, jujur. Jadi sudah Mahal. itu. Dan akhirnya anak itu ya suatu saat mengatakan ya memang saya benar-benar tidak mencintai. Oke, kalau benar-benar tidak mencintai, saya mau bicara dengan orang tua kalian. Itu saya bujuk berkali-kali untuk menikahkan mereka. Saya bilang, mereka itu tidak saling mencintai. Terus akhirnya saya ketemu dengan ketua stasi yang sangat luar biasa. Dia mengatakan kepada saya, Romo, yang urusan adat nanti saya yang urus lah. Jadi Romo selesai di situ, Romo nggak usah repot-repot bahwa orang ini memang tidak mencintai, ya sudah selesai. Nanti yang urusan adat saya yang maju. Dan betul, anak ini nggak jadi nikah. Apa yang terjadi? Ketika ini nggak jadi nikah, terus bulan berikutnya ada KPP, si laki-laki ini sudah KPP dengan orang lain lagi. Saya bilang, goklah kamu tidak jadi nikah. Dan sekarang kalau tidak salah punya anak 2 orang itu, dua-duanya aktif, bahkan suaminya jadi ketua stasi. Untunglah saya bilang, kalau nggak jadi nikah. Kalau nikah ya jadi apa? Maka memang menggali itu supaya keluar bahwa orang itu benar-benar saya mencintai. Itu menjadi penting. Ya biasanya kan mau kalau perjodohan itu kan yang penting nanti kan cinta itu bisa tumbuh seiring waktu kan gitu sih. Tetap maringgi ya. Nah Bapak Ibu, seringkali saya itu membuat begini nih berkaitan dengan perkawinan itu memang agak lama mungkin dibandingkan romo-romo yang lain. Saya sering dicap oleh banyak orang itu terlalu birokratis dan mungkin sulit. Tapi saya terus terang tidak berani melepaskan seseorang mau nikah kalau dia belum benar-benar siap. Biasanya saya mempersiapkan sebaik mungkin. Kalau sudah saya siapkan sebaik mungkin dan terjadi sesuatu, itu bukan salah saya. Mereka sendiri yang kadang-kadang tidak jujur, tidak jujur. Terus kalau dengan perkawinan itu saya nggak main-main. Karena bahaya sekali menikah itu sudah nggak bisa lagi. Kalau tidak ditemukan persoalan-persoalan yang enggak ya balik ke saya lagi. Nanti kalau sudah susah kan kembalinya bukan ke orang tua, kembalinya kan ke kita lagi. Pasti tanya ada pertanyaan tentang ekskomunikasi. Ekskomunikasi tadi Mas juga mengatakan bahwa itu juga berlaku untuk orang-orang yang homofil, pedofil, homofil and lesbian ya. Itu bagaimana kalau pengalaman saya di luar itu
itu ya, gereja memang mengatakan ekskomunikasi, tapi di dalam praktek itu mereka juga mendapatkan komuni. Mungkin ya saya pikir mungkin pastornya atau yang memberikan komuni itu tidak tahu bahwa yang bersangkutan itu